Salam sukses. Wapres ke-10 dan ke-12 RI yaitu Yusuf Kalla memang belakangan cukup rajin dalam memberikan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Menurut JK, kekhawatiran yang pertama adalah soal politik pasca Pilpres yang harus diselesaikan secara konstitusional dan bersama-sama antar kubu capres. Dan kekhawatiran yang kedua adalah soal ekonomi pemerintahan ke depan atau pemerintahan yang baru nanti juga akan menghadapi beban yang begitu berat. JK menilai ini nanti bisa akan menjadi bom waktu yang bisa mungkin terjadi. JK melihat meski sosok Prabowo Subianto dinilai adalah orang yang pemberani, namun dengan melihat situasi perekonomian dan perpolitikannya saat ini sedang memanas, Prabowo perlu juga memperhatikan gejolak yang mungkin bisa saja terjadi di masyarakat. JK juga menceritakan kejadian tahun 1998 di mana pada saat itu tingkat kepercayaan rakyat begitu tinggi pada pemerintahan Soeharto yang saat itu dipaksa dilengsarkan. Dan diharapkan ini tidak akan terjadi lagi. Tetapi kritikan JK ini saya counter juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Coba kita cek videonya. Ini sebenarnya kalau saya ingin katakan ini bom waktu yang terjadi. Tiba-tiba pemerintah baru dihadapi dengan beban yang berat. Di mana ekonomi dunia akan menurunnya. Politik itu bisa diselesaikan satu hari, tapi ekonomi tidak. Kalau bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak. Terkecuali ugal-ugalan cetak duit, tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu. Ini yang dihadapi oleh pemerintah akan datang. Akibat cara pemerintah sekarang ini mengatur ekonominya, mengatur masalah. Maka pemerintahan akan datang akan masalah besar. Karena masalah tidak mempunyai daya yang kuat untuk itu. Masalah BBMK, masalah hutang, masalah subsidi, masalah bansos yang besar. Itu saja. Jadi ekonomi Indonesia pulih secara kuat. Kalau pulih secara kuat ya baik-baik, tapi kita tidak boleh jumawa. Karena lingkungan global memang bergerak secara luar biasa tinggi. Neraca perdagangan kita mengalami surplus 32 bulan berturut-turut. Neraca perdagangan kita surplus yang tertinggi dalam sejarah Indonesia, 54,5 billion. Jadi dalam kondisi dunia mulai melemah, Indonesia masih bisa mengcapitalize itu. Dan ini adalah sesuatu yang cukup baik antara external demand dan domestic demand. Konsumen masih sangat confidence. Simulasi kan gampang sekali, pergi sekolah cari makan, siswanya selesai. Tapi duitnya dari mana? Itu kan persoalan pokok nanti. Masalah politik tadi yang masih berlangsung apabila kita tidak duduk baik bersama-sama menyelesaikannya, termasuk dengan cara hak angket atau hak apapun diselesaikan secara konstitusional dengan adem, dengan baik, jadi solusi politik lah. Saya tahu Pak Prabowo orang berani, boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan, tapi rakyat akan tentu mengadukan perlawanan yang sudah terbiasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau subsidi bansos yang banyak. Ini atau IKN yang banyak. Apa-apa saya subsidi. Ada motor listrik subsidi, ada subsidi. Kemudian pajak terus potong. Itu hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi. Pengalaman 98 dan 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersamaan. Jangan terjadi itu. Ingat, 98, Pak Harto didesak turun. Tidak bisa. Terjadilah. Pemerintahan jatuh. Sekarang ngeritik. Saya bilang, kau jangan ngeritik-ngeritik kalau kau belum pernah berbuat baik dalam pemerintahan itu. Kau ngeritik kalau kau pernah berkarya dengan baik dan ada karyamu yang jelas. Atau kalau belum pernah di Republik menjabat, jangan asal omong.
tidak gampang mengatur republik ini. Saya ulangi, tidak gampang. Dan jangan pernah kita sombong bahwa kita ini semua yang tertinggi. Tidak. Ini semua temporary. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi saya minta, saya ingatkan kita semua pejabat, jangan pernah kita sombong. Semua ini hanya waktu saja, akan ada akhirnya. Itulah gaya kritikan Wapres JK. Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat pemilu 2024 ini, Paslon 02 Prabowo Gibran unggul dalam perolehan suara. Rupanya ada kekhawatiran Wapres ke-10 dan ke-12 RI, yaitu Yusuf Kalla, dalam memberikan kritikan atas analisanya sendiri. Menurut JK, kekhawatiran yang pertama adalah soal politik pasca Pilpres yang harus diselesaikan secara konstitusional dan bersama-sama antara kubu capres. Dan kekhawatiran yang kedua adalah soal ekonomi. Apalagi negara juga memiliki beban fiskal seperti bansos, subsidi BBM, makan gratis, pembangunan ibu kota negara atau IKN yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 2.500 triliun. Sementara penerimaan negara melalui pajak hanya sekitar 2.800 triliun. Ini memang beban berat yang akan dihadapi pemerintahan mendatang, kecuali dengan ugal-ugalan mencetak duit, tapi itu juga kan tentunya bisa berakibat terjadinya inflasi kembali yang seperti dulu. Ini artinya pemerintahan ke depan atau pemerintahan yang baru nanti akan menghadapi beban yang begitu berat. Inilah akibat dari cara pemerintahan dalam mengatur masalah ekonomi dan politik yang salah. Yaitu masalah-masalah tadi seperti beban fiskal, bansos, subsidi BBM, makan gratis, dan IKN. JK mengatakan kalau masalah makan gratis itu kan cuma simulasi saja. Karena mau dapat duitnya itu dari mana? JK menilai ini nanti bisa akan menjadi bom waktu yang bisa mungkin terjadi. Menurut JK, masalah politik itu bisa diselesaikan satu hari, tetapi kalau masalah ekonomi itu tidak bisa. Artinya bom politik itu masih bisa dijinakan, tapi kalau bom ekonomi tidak bisa lagi dijinakan. Oleh karena itu, permasalahan politik yang ada sekarang harus segera diselesaikan, baik melalui hak angket atau apapun, yang penting diselesaikan secara damai dan bersama-sama. JK juga tidak menampik adanya anggapan bahwa hak angket bisa menjadi bargain atau tawaran politik bagi ketua umum parpol untuk mendapatkan kursi di kabinet. Menurut JK, dalam politik Indonesia semua partai ingin mempunyai kewenangan di pemerintahan. Dan untuk bisa mempunyai kewenangan, artinya partai itu harus masuk dalam pemerintahan. Makanya sebenarnya kalau partai menjadi oposisi itu adalah kecelakaan buat partai itu. JK melihat meski sosok Prabowo Subianto dinilai adalah orang yang pemberani, mungkin berani bisa menyelesaikan ini semua. Namun dengan melihat situasi perekonomian dan perpolitikan yang saat ini sedang memanas, Prabowo perlu juga memperhatikan gejolak yang mungkin bisa terjadi di masyarakat nanti. JK juga menceritakan kejadian tahun 1998, di mana pada saat itu tingkat kepercayaan rakyat begitu tinggi pada pemerintahan Soeharto. Namun kondisi ini berbalik ketika terjadi krisis politik yang berbarengan juga dengan krisis ekonomi. Oleh karena itu, JK mengingatkan untuk segera menyelesaikan masalah politik dan masalah ekonomi saat ini harus sekaligus berbarengan. Ini untuk menghindari terjadinya hal yang terjadi seperti di tahun 1998 itu. Sementara menanggapi kritikan JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia adalah negara langka di dunia saat ini. Saat ekonomi nasional berhasil tumbuh tinggi, namun defisit anggaran masih terjaga rendah. APBN juga bisa kembali pulih saat ekonominya tetap bertahan. Artinya, pemulihan APBN tidak korbankan kinerja perekonomian kita. Sementara
pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijaga pada level 5% dalam 2 tahun terakhir ini. APBN 2023 yang cukup sehat dan bahkan dalam waktu singkat menjadi salah satu kinerja perekonomian yang direkognize ke global dalam berbagai percakapan dengan kolega. Begitu juga dengan Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut merasa kesal dan geram kepada orang di luar pemerintahan atau pejabat yang kerjanya mengkritik pemerintahan. Sementara waktu masih sebagai pejabat, coba koreksi diri apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara ini. Dan jangan pernah sombong bahwa kita ini yang tertinggi. Nah, demikianlah kira-kira ulasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses.